Shalom. Sekali lagi shalom, jemaat Tuhan. Di nama Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Bahwa kita hadir adalah sore hari ini semua karena kekuatan Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan gagah kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan diri sendiri, semua karena Tuhan. Amin. Kita dudukkan kepala, kita persiapkan hati kita mulai ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan yang mengucap syukur atas berkat-Mu, atas hikmat-Mu pada kami ya Bapa. Bahwa sore malam hari ini Tuhan Kau perkumpulkan kami di tempat ini. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami boleh mendengarkan sebagian diri isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan waktu yang singkat ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kami boleh menyembah Engkau. Bahwa kami perlu Engkau Tuhan, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diucapkan syukur kami. Haleluya. Setiap jam yang Tuhan Ku perlukan, bukan tak juru selamat berkatilah.
setiaplah percaya, di setiap langkah perlu Kau, di kering dan hujan perlu Kau, Yesuslah yang ku perlu. Di setiap nafas, mari kita berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau, Yesus Kau yang ku perlu. Di setiap nafas setiap langkah kami, oh kami perlu Engkau, di kering dan hujan ku perlu Kau, Yesus Kau yang ku perlu. Di setiap nafas, amin Tuhan. Oh, di setiap, haleluya, di kering dan hujan ku perlu Kau. Katakan sekali lagi, aku perlu Kau, di setiap langkah ku perlu Kau. Kering dan hujan ku perlu Kau,
nafas kami, di setiap langkah kami Tuhan, di setiap sisi hidup kami Tuhan, kami perlu Engkau buat hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Di setiap nafas ku perlu Kau, di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau. Yesus Kau yang ku perlu. Setiap nafas ku perlu Kau, di setiap langkah ku perlu Kau, di kering dan hujan ku perlu Kau. Yesus Kau yang ku perlu. Setiap nafas ku perlu sebab hanya Engkau saja yang kami perlu Tuhan. Terpujakan Namus, kami siap untuk bersorak buat Engkau. Amin. Haleluya,
sama-sama ibu. Iku melompat payung buat namamu. Bersyukurlah sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setia, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setia. Kita persiapkan hati kita lagi ya Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar sebagian dari
isi hati Tuhan buat kita. Kita pujikan pujian awal tadi bahwa kita perlu Tuhan di setiap langkah kita, di setiap jam, di setiap waktu yang kita miliki, kita perlu Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Ku perlukan diberi dan hujan, ku perlukan Yesus, Kau yang ku perlu. Keren banget lagu ini. Bangkit berdiri sama-sama nyanyikan lagi. Setiap nafas ku perlu Kau. Haleluya. Di setiap langkah ku perlu Kau. Yesus. Dan hujan ku perlu Kau. Yesus, Kau yang ku perlu. Yesus, Kau yang ku perlu. Yesus, Kau yang ku
Sekali lagi sama-sama. Yesus kau yang ku perlu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. We need you Lord. We need you Lord. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap nafas, di setiap langkah, di setiap pikiran kami, detik-detik kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Karena kami manusia yang sangat terbatas. Ketika kami menjalani hidup kami dengan kekuatan kami sendiri, maka kami melihat di sana ada sesuatu yang tidak baik seringkali kami temui. Seringkali kami mengalami kegagalan, kami mengalami kesedihan. Tetapi sungguh kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami akan tersenyum bahagia dan tidak takut akan apapun. Karena kami percaya bahwa Allah yang maha tinggi, Allah pencipta langit dan bumi, mengasihi kami dan berjalan bersama kami. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Dan kiranya Kau memberkati teman-teman kami yang sudah melayani dengan begitu luar biasa. Kiranya Kau akan pakai hidup mereka dengan lebih-lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau akan semakin sucikan, kuduskan, layakkan mereka. Ini doa kami bagi mereka. Kami percaya doa kami tidak akan sia-sia. Tuhan benar-benar akan memberkati dan menolong mereka senantiasa hingga akhir. Sekarang Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan sebelum itu kami akan masuk di dalam ibadah penyerahan anak. Ada beberapa anak yang akan diserahkan hari ini. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan menyertai. Sehingga semuanya boleh berjalan lancar, baik. Dan anak-anak ini benar-benar diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang memegang anak-anak yang akan diserahkan ini bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini sebelum kita masuk lebih jauh dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan masuk dalam sebuah momen yang berbahagia, penuh sukacita, karena akan ada keluarga-keluarga yang hari ini menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Di hadapan jemaat ya, di hadapan saya dan saya akan mendoakan mereka. Kita akan doakan anak-anak ini karena kita percaya anak-anak ini ketika diserahkan dalam tangan Tuhan oleh iman dari orang tua mereka, maka benar-benar anak-anak ini kita doakan di dalam tangan Tuhan. Amin. Semoga anak-anak ini diserahkan mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan. Saya akan panggil yang pertama dan saya minta nanti menempati secara berurutan karena hari ini cukup banyak. Yang pertama, Evando Christian Pranata, yaitu anak dari Endika Christian Pranata dan Erni Safitri. Kami mohon menempati di sebelah sana. Terima kasih. Oke. Kemudian anak Freya Alsena Danda. Ya, anak Freya Alsena Danda. Itu adalah anak dari Bapak Davi dan Ibu Belinda. Silakan. Puji Tuhan. Ya. Kemudian ada anak Yumega Arion Xavier Lionel. Ya. Yumega Arion
Xavier Lionel. Anak dari Yunus Adi Chandra dan Yunus Adi Chandra Wasito, Bapak Yunus Adi Chandra Wasito dan Ibu Yuli Ismawati Boru Simajunta. Ya ini betul ya. BR Simajunta. Boru ya betul ya. Ya. Oke. Kemudian Clairin Felicia Alanda. Ini adalah anak dari Bapak Ega Alanda dan Ibu Catur Ayu Lestari. Hai Clairin. Tuhan. Kemudian anak yang terakhir, anak Axel Edzard Binda. Itu adalah anak dari Bapak Elias Binda dan Ibu Ayuning Lestari. Kami persilakan. Mungkin boleh diambilkan minum untuk saya. Habis, ada lagi mungkin? Suara saya cukup habis ini ya. Oke. Oh, ada dari Mama. Oke, terima kasih. Sudah, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita doa sama-sama ya, saya ajak kita bangkit berdiri. Musik memainkan lagu Aku Berserah, Aku Berserah. Silakan, aku berserah. Aku berserah. Dan sembari kita nyanyi, saya akan mendoakan bagi keluarga-keluarga yang ada. Ya. Aku berserah. Mari datang. Anak Evando Christian Pranata, aku menyerahkan Engkau dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Orang tuamu menyerahkan Engkau kepada Tuhan. Karena itu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sebagaimana Tuhan mengasihi anak-anak, demikian juga Dia mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan memberikan Engkau kesehatan, kekuatan dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberikan Engkau hikmat dan senantiasa menuntun Engkau di dalam jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk Hendika maupun Ernie, aku menyerahkan Engkau dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kalian dengan hikmat, kekuatan, pertolongan dan berkat senantiasa. Untuk kau dapat membesarkan anak ini dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, turunlah berkat atas kalian. Haleluya. Anak Freya Alsena Danda, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyerahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun perjalanan hidupmu, nak, memberikan Engkau kesehatan, memberikan Engkau tuntunan, dan memakai Engkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan mempertemukan Engkau dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang akan membawa Engkau terus setia dalam jalan Tuhan hingga akhir hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa depanmu di dalam tangan. Dan aku menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Davi, Belinda. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, turunlah berkat atas kalian, kemampuan yang daripada Tuhan untuk dapat membesarkan anakmu dalam takut akan Tuhan, dalam jalan Tuhan sampai akhir hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kalian. Terima kasih. Baik. Anak Yumega Arion,
Xavier Lionel, aku menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan memegang tanganmu dan menuntun perjalanan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan membuat engkau mencintai Tuhan sampai akhir hidupmu. Kiranya Tuhan memakai engkau untuk melayani Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Untuk kedua orang tua yang terkasih, Yesus, dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati kedua orang tua ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Kami menyerahkan orang tuanya ke dalam tangan-Mu. Turunlah berkat atas kalian berdua untuk membesarkan anak-anak kalian dalam takut akan Tuhan, dalam jalan Tuhan, dalam hikmat dan pimpinan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Anak Clairin Felicia Alanda, aku menyerahkan engkau dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau senantiasa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kiranya Dia melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Membuat engkau setia di dalam jalan Tuhan. Mempertemukan engkau dengan orang-orang yang baik dan menuntun masa depanmu. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa itu melimpahkan belas kasih-Nya dalam hidupmu senantiasa. Untuk Eka, maupun dengan juga Catur, aku menyerahkan kalian dalam tangan Tuhan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya berkat, penyertaan, perlindungan, pertolongan, kekuatan daripada Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk dapat menguatkan kalian, membesarkan anak kalian dalam takut akan Tuhan, dalam cinta Tuhan, dan sungguh-sungguh membawa anak ini dalam jalan Tuhan sampai akhir hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas kalian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Anak Evandu, anak Axel, Edsak Binda, anak Axel, Edsak Binda, aku menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan menuntun perjalanan hidupmu senantiasa, Tuhan memberikan engkau hikmat, kiranya Tuhan memberi engkau kepandaian, Tuhan memberikan engkau pertolongan, sehingga kau dapat senantiasa hidup dalam jalan Tuhan. Tuhan kiranya melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Dan aku menyerahkan orang tua yang terkasih di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah berkat atas kalian berdua. Serta kemampuan yang dari Tuhan, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, untuk dapat memimpin anakmu dalam takut akan Tuhan, dalam cinta akan Tuhan sampai akhir hidupnya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas kalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Aku berserah Terima kasih Tuhan. Ada malaikat dari anak-anak ini yang senantiasa memandang wajah-Mu sebagaimana yang Kau katakan dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini ketika kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu, Engkau benar-benar menggenggam hidup mereka, masa kecil mereka, hingga nanti sampai menutup mata di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Selamat ya. Ya, Tuhan memberkati.
Selamat ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ega, God bless. Tuhan berkati Clarin. Tuhan berkati, puji Tuhan. Tuhan berkati. Hai, God bless ya. Puji Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk semua jemaat yang tadi sudah mendoakan bersama-sama. Terlihat sepele mungkin saudara ngapain sih berdiri lama-lama berdoa. Tapi kalau tadi doa sungguh-sungguh berarti saudara sudah belajar mempraktekkan yang namanya kasih. Saudara belajar mengasihi, memberi sesuatu kepada sesama yaitu doa buat mereka ya. Puji Tuhan, selamat sekali lagi kepada yang tadi menyerahkan anak-anaknya. Puji Tuhan, mungkin bisa dibantu tolong ini diringkesi aja kursi-kursinya. Ada yang bisa bantu tolong? Ya, thank you. Baik, suara saya agak sedikit habis ya, tapi saya bersyukur masih diberi kesempatan Tuhan untuk melayani. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Shalom. Mari beri tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini penuh sukacita. Saya sangat senang sekali tadi lihat anak-anak muda nyanyinya semangat sekali, teriakannya pun kencang sekali ya. Semangat luar biasa dan saya berharap energi kita belum habis. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat dan sekarang kita masih siapkan energi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama membuka di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama. By the way, untuk tim multimedia, semuanya sudah ada di slide saya. Tinggal saudara tampilkan. Efesus pasal pertama, ayat pertama sudah saya ada di slide. Ya, tolong dibantu tampilkan. Puji Tuhan, karena di slide saya sudah berikan warna khusus untuk kata-kata yang ingin saya saudara perhatikan sama-sama. Nah, puji Tuhan. Kalau bulan lalu kita belajar sama-sama, 1 bulan itu kurang lebih kalau saya khotbah saya selalu membahas itu, yaitu melayani oleh karena kehendak Allah. Bulan ini hidup sebagai orang-orang kudus. Ya, coba kita baca Efesus pasal pertama ayat pertama. Mari kita akan baca bersama-sama, boleh ya? Sambil duduk aja nggak apa-apa. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Yang percaya mari bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Hidup sebagai orang-orang kudus. Itu tema kita bulan ini ya. Itu dikatakan kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, mari kita akan kupas sedikit lebih dulu. Kita sudah kupas sih kurang lebih 2 minggu lalu ya tentang kata kudus. Tapi coba kita ulangi sedikit. Mari tolong diturunkan slide saya supaya bisa dibantu ya untuk mempelajari. Oke, kekecilan enggak ya tulisannya ya? Terlihat ya saudara ya? Nah, baik. Orang-orang kudus. Kata orang-orang kudus, kalau saudara ketemu kata orang kudus gitu ya, menurut Alkitab, itu adalah orang-orang yang dipisahkan oleh Tuhan dari dunia, dari dosa untuk dirinya sendiri. Ya, jadi misalnya begini. Misalnya saudara bayangkan di sini ada sekumpulan botol aqua. Ya. Ketika saya mengambil sebuah botol aqua, saya pisahkan dari yang lainnya, saya ambil, saya khususkan. Saya pisahkan botol aqua yang satu ini dari botol aqua yang lain. Itulah yang sebetulnya arti kata kudus. Ya, jadi kudus itu sebenarnya tindakan Tuhan ketika Tuhan mengambil, memisahkan kita dari dosa, dari dunia untuk dirinya sendiri. Jadi untuk jadi miliknya.
Yang lain ini bukan. Satu ini aja milikku. Itu ya, itu kudus. Ya, jadi hanya satu ini aja yang kukuduskan. Satu ini aja yang kupisahkan dari yang lainnya. Untuk menjadi milikku sendiri. Nah, kata kudus itu, kata kudus sendiri, kalau kita belajar kata kudusnya ya, itu berasal dari bahasa Yunani, di Perjanjian Baru, hagios. Itu setara dengan kados. Kalau saudara pernah nyanyi, kados, itu loh ya. Kados, kados. Kados itu dalam bahasa Ibrani artinya kudus. Ya. Nah, hagios ini setara dengan kados dalam bahasa Ibrani yang artinya sama, yaitu terpisah atau tidak tercampur dengan yang lainnya. Terpisah, tidak tercampur dengan yang lainnya. Artinya ini adalah sesuatu yang khusus, ini adalah sesuatu yang istimewa. Yuk kita lihat contohnya, misalnya Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Yuk kita lihat sama-sama contohnya ya. Ini sebetulnya bulan 2 minggu lalu ya sudah saya sedikit bahas ya. Tapi saya ulang sedikit supaya saudara paham apa arti kata kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang dipisahkan oleh Tuhan dari dosa, dari dunia untuk dirinya. Gitu ya, itu kata kudus artinya. Oke, tentu penelitian kata kudus, hagios dan lain-lain tidak bisa saya sampaikan di sini. Tetapi langsung aja saya berikan pada saudara kesimpulannya ya. Ayat 6 sampai 8. Coba kita lihat bersama-sama Ulangan 7. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Ini dikatakan kepada umat Israel ya. Jadi Tuhan ngomong sama bangsa Israel seperti ini. Engkaulah Israel, umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Terus perhatikan, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi dipilih dari semua bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Engkau bangsa yang kudus. Tujuh ya, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Perhatikan bersama-sama, bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, yang dipisahkan oleh Tuhan dari bangsa manapun di muka bumi ini untuk menjadi miliknya sendiri. Sebab itu dia dinamakan bangsa yang kudus, umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Sampai di sini bisa dipahami? Kudus? Bisa? Ya. Kembali ke slide saya. Jadi orang kudus itu seperti itu. Dipisahkan. Orang yang kudus menurut Alkitab adalah orang-orang yang dipisahkan dari dosa, dari dunia. Oleh Tuhan dipisahkan untuk menjadi miliknya sendiri. Masih hidup di dalam dunia. Tetapi bagaikan seolah-olah terpisah dari yang lain. Kenapa? Seolah-olah terpisah. Karena hidupnya tidak sama dengan yang lain. Gaya hidupnya tidak sama dengan yang lain. Nah begitu. Itulah umat yang kudus. Karena miliknya Tuhan sendiri. Maka berbeda Israel itu. Waktu itu. Ya. Maka orang Israel itu waktu itu zaman itu kita tahu mereka diadakan perbedaan yang luar biasa. Contohnya saja pada waktu di tanah Mesir ada terjadi tulah. Di tempat-tempat lain terjadi tulah. Di daerahnya orang Israel gak kena tulah. Gak kena apa-apa. Aman. Itu kenapa? Dia dipisahkan. Kudus. Punya sendiri dari Tuhan. Punyanya Tuhan sendiri. Terpisah dari yang lainnya. Nah dari sini kita sudah paham tentang orang yang kudus. Bangsa yang kudus itu seperti apa contohnya. Lanjut, tolong. Nah ini penting sekarang buat kita. Karena kita hidup di zaman perjanjian baru. Kata orang kudus dalam perjanjian baru. Nih, orang kudus. Kalau dulu yang pantas disebut orang kudus itu hanya satu. Yaitu bangsa Israel. Umat yang kudus, bangsa yang kudus. Itu hanya orang Israel.
Ya. Yang lain enggak. Tetapi perhatikan, sekarang dan sejak perjanjian baru, kata orang kudus itu seringkali digunakan untuk menyebut orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita disebut orang yang kudus. Kisah Rasul 9 ayat 13. Kisah Rasul 26 ayat 10. Dan 1 Korintus 1 ayat 2. Mari kita akan lihat bersama-sama. Jadi kalau saudara nggak di dalam Yesus, saudara nggak punya Tuhan Yesus, saudara nggak bisa disebut kudus. Nah, karena yang hanya disebut kudus pada waktu itu, ya hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kok bisa jadi kudus. Dipisahkan. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 9 ayat 13. Apa bunyi firman Tuhan? Ya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, yaitu Saulus. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Siapa yang dimaksud orang-orang kudus di Yerusalem yang dianiaya oleh Saulus? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, waktu itu Saulus dari kota ke kota, dia seret orang-orang yang percaya pada Yesus masuk penjara, bahkan ada yang dibunuh, disiksa. Ya. Dan waktu itu Ananias disuruh Tuhan untuk mendoakan Paulus yang sedang buta. Lalu Ananias jawab, Tuhan, dari mana-mana kami dengar itu si Saulus itu menganiaya orang-orang kudusmu. Siapa yang dianiaya Saulus? Itulah orang-orang yang percaya Yesus. Jadi orang-orang kudus yang dimaksud di sini orang-orang yang percaya kepada Yesus. Coba Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-10. Ya, kita lihat sebentar ya. Oke. Jadi kita sudah lihat tentang Ananias ngomong. Sekarang pengakuan Paulus sendiri setelah dia tobat. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Kata Paulus begitu ya. Aku melakukan itu juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Siapa yang dihukum ini oleh Paulus? Dimasukkan penjara? Orang-orang Kristen waktu itu. Ya kan? Jadi sebelum tobat dia kan penganiaya orang-orang Kristen. Luar biasa ya. Kemudian dia bertemu dengan Tuhan sehingga dari penganiaya bisa berubah drastis. Waduh. Jadi orang yang berapi-api membela Tuhan. Dari penganiaya loh ini. Penganiaya. Nah, jadi siapa yang disebut orang-orang kudus? Orang-orang Kristen. Ayat terakhir. 1 Korintus 1 ayat 12. Sebetulnya masih banyak ayat-ayat lain. Tapi tentu 1 Korintus 1 ayat 2. Tentu tidak mungkin saya sampaikan semuanya ya. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu, ya perhatikan, kepada jemaat Allah di orang Kristen ya, jemaat Allah di kota Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Amin. Jadi siapa yang disebut orang kudus? Orang percaya Yesus ini loh, kita sekalian ini loh. Apa yang ada di sini ini loh, kita adalah pantas disebut sebagai orang-orang kudus karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Jadi, secara status kita sudah jadi orang kudus ketika percaya Yesus. Nah, ini jadi dalam Yesus secara status kita sudah dikuduskan melalui darahnya. Jadi dengan apa? Apakah begitu saja bisa kita dikuduskan? Enggak, Yesus bayar harga. Yang pertama, dia menguduskan kita untuk menjadikan kita orang kudus. Kita punya status sebagai orang kudus, itu Yesus bayar dengan darah yang mahal. Jadi untuk status kita jadi orang kudus, status ya,
Yesus itu bayar dengan darah yang mahal. Ibrani 13 ayat 12. Mari kita buka sama-sama ayatnya. Dia bayar dengan darahnya. Jadi saudara jangan pikir kita jadi orang kudus itu Yesus gak bayar harga. Gampang, tidak. Untuk membuat kita layak disebut orang kudus, dia bayar dengan darahnya. Nah, karena itu Yesus harus mati di atas kayu salib. Untuk menguduskan kita. Coba Ibrani 13 ayat 12, apa bunyi firman Tuhan? Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang. Untuk apa? Menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi Yesus menguduskan kita, menjadikan kita orang-orang kudus, status kita orang-orang kudus. Sehingga ketika mati kita layak masuk surga, kita dikuduskan melalui apa? Darahnya. Kalau saudara orang kudus gak bisa masuk surga, saudara. Orang kudus gak bisa masuk surga, orang gak kudus gak bisa masuk surga. Hanya orang kudus yang bisa masuk surga. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kudus. Karena itu status kita harus dijadikan orang kudus dulu. Nah, status kita harus dijadikan orang kudus dulu. Bagaimana? Yesus bayar dengan darahnya. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu lagi bingung. Kamu percaya Yesus, maka kamu bagaikan terserap masuk di dalam pengorbanannya. Sehingga kamu dan saya, saudara dan saya menjadi orang-orang yang dikuduskan melalui darahnya. Haleluya. Dia menguduskan kita melalui darahnya. Yang kedua, untuk status kita dikuduskan melalui apa? Roh Kudus. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Ayo buka sama-sama. Jadi supaya saudara tahu ya, kita dikuduskan secara status. Pakai apa Pak? Secara status ada 2 yang dilakukan Yesus untuk menguduskan kita. Yaitu yang pertama darahnya, yang kedua Roh Kudus. Secara status. Perhatikan sama-sama ya. Secara apa? Status. Tahu status? Tahu ya? Nah, misalnya saudara tadinya pegawai, diangkat jadi bos. Statusnya jadi bos sudah. Statusnya. Ya, ini statusnya sudah jadi bos. Misalnya dulu tukang bersih-bersih, sapu-sapu, diangkat jadi manajer. Nah, statusnya jadi manajer. Bukan lagi cleaning service, misalnya begitu. Nah, itu status. Nah, untuk membuat kita punya status itu, status sebagai orang kudus, Yesus bayar dengan darahnya, itu yang pertama. Yang kedua, dia memberikan Roh Kudusnya. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 13. Baik, ya, 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari kapan? Dari mulanya ini dari kapan? Sejak dunia belum dijadikan. Wah, itu kalau pelajarannya menarik itu. Sejak sebelum semuanya ada. Kalau kita belajar bahasa ini dari semula, dari kapan? Dari sejak sebelum semuanya ada. Tuhan sudah memilih kita. Ya, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk apa? Diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Jadi kita dikuduskan melalui apa? Roh Kudus. Jadi yang pertama lewat darahnya, yang kedua dia berikan stempel yaitu Roh Kudus. Jebret. Itulah 2 hal yang dipakai oleh Tuhan untuk menguduskan kita secara status. Ingat ya, secara status. Penting loh ini saudara pahami benar-benar baik-baik. Ingat, kalau enggak kudus enggak bisa masuk surga. Karena itu Tuhan jadikan saudara orang-orang kudus lebih dulu. Statusnya sudah kudus. Statusnya. Ya. Dengan demikian status kita sudah menjadi orang kudus. Sudah, bukan belum. Sudah. Walaupun perbuatan, ya, hati dan pikiran kita belum sepenuhnya kudus. Jadi sudah dikasih status dulu, padahal
perbuatan, hati, dan pikirannya belum sepenuhnya kudus. Belum. Tetapi kita sudah diberikan dulu status sebagai orang kudus. Tetapi perbuatan kita mungkin masih belum kudus. Pikiran kita, mulut kita, perkataan kita mungkin masih belum kudus. Tapi status diberi lebih dulu oleh Tuhan. Nah itu luar biasa. Kalau saudara kerja, saudara harusnya akan menunjukkan kinerja lebih dulu baru diangkat. Betul nggak saudara? Ya kan? Saudara sudah pernah bekerja sebagai bawahan yang baik baru diangkat, dikasih status yang lebih tinggi. Enggak, Yesus enggak kasih status dulu. Jebret! Baru kemudian nanti yang ini menyusul. Nah gitu loh. Saya kasih bukti ya. Coba buka lagi tadi 1 Korintus 1 ayat 2. Apakah saya ini ngomong hanya asal ngomong ataukah sesuai dengan firman Tuhan? Saya akan buktikan. Coba kita lihat kembali ke 1 Korintus 1 ayat 2. Saya akan bacakan ya. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang. Jadi jemaat di Korintus disebut sebagai orang, tetapi jemaat Korintus ada kesalahan enggak? Ada kekurangan enggak? Yang jawab itu pinter sekali, berarti sering baca Alkitab. Jemaat Korintus itu banyak sekali salahnya. Banyak kekurangannya. Saya kasih contoh. 1 Korintus 3 ayat 2. 1 Korintus 3 ayat yang kedua. Nih ya, habis ngomong orang kudus 1 Korintus 3 ayat 2 lihat. Rasul Paulus tegur jemaat di Korintus. Ditegur. Kenapa? Perbuatannya masih belum baik. Tetapi sudah disebut statusnya sudah. Nanti kan ya, statusnya sudah diberi dulu. Nah perbuatannya ini sedang akan diperbaiki nanti pelan-pelan. Nanti saya akan kasih tahu saudara mengapa seperti itu. Ya, status diberi dulu, nah ini mengikuti. Nah status ini diberi dulu bukan berdasarkan perbuatannya. Tapi berdasarkan kasih karunia Yesus. Jadi status diberi bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi kasih karunia Kristus melalui darahnya, melalui Roh Kudus. Karena ternyata jemaat Korintus yang tadi disebut orang-orang kudus juga banyak salah. Coba 1 Korintus pasal 3 ayat 2. Apa katanya? Ini teguran ini buat jemaat Korintus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena ayat 3. Karena kamu, bisa dibilang orang kudus kan dia bilang. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi masih ada kesalahan? Ya. Masih ada kekurangan? Ya. Tetapi status diberikan lebih dulu oleh Tuhan. Nah ini menariknya, ini bedanya kekristenan dengan agama-agama lain. Kalau agama lain, semua agama itu umumnya begini. Saudara berjuang, saudara yang berjuang dengan amal ibadah, perbuatan baik, dengan melakukan tetek bengek gimana caranya, baru saudara nanti bisa dapat. Kalau Kristus enggak, saudara dikasih dulu. Ketika engkau percaya, engkau tak kasih dulu. Jebret, yang ini nanti mengikuti. Bedanya di mana Pak? Coba saudara, kalau misalnya ini perbuatan saya ya masih jelek ya. Saya juga ini kalau agama lain saya tidak percaya Yesus. Untuk selamat harus nyampe sana. Saya sudah berjuang nih. Ya saya amal ibadah. Saya berbuat baik. Nyantuni anak yatim. Orang yang saya tolong. Hampir nyampe garisnya. Untuk layak disebut orang kudus misalnya gitu ya. Atau masuk surga. Mati duluan. Apa yang terjadi? Masuk mana? Tak ulangi ya. Ini ya, ini jahat ini, jahat. Ya, ini orang di luar Kristus loh ya. Saya berjuang, gimana caranya? Saya berjuang mati-matian. Hampir garis finish. Garis finish sudah di depan mata. Mati duluan. Kira-kira gimana masuk surga apa neraka? Enggak, tetap masuk neraka kalau di luar Kristus. Kenapa? Karena berdasarkan perjuangan. Garis finishnya jelas. Lu enggak sampai garis finish kok.
Maka itu kan seringkali tidak ada satupun agama yang berani berkata, Nabi siapa yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang berani bilang begitu? Hanya Yesus. Karena memang dia satu-satu. Gak ada, paling-paling banter nabi-nabi pasti bilang begini, semua nabi. Semoga kita diterima oleh Tuhan. Kenapa? Gak nyampe. Tapi Yesus, saudara ditaruh di sini dulu secara statusnya. Nanti ada apa-apa dengan saudara dan saya mati duluan. Saudara masih perjalanan nih, berjuang nih. Berjuang, dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Mati duluan, tapi karena statusmu di sini, sudah di sini, saudara tetap masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Statusmu lebih dulu dibawa oleh Tuhan di depan. Jadi kalau saudara kerja, saudara itu dibayar setelah saudara bekerja. Yesus membayar saudara sebelum saudara kerja, dibayar duluan oleh Tuhan. Ini upahmu, tak kasih dulu. Tahu bedanya? Tuhan kasih di depan. Nih, baru kamu kerja. Kalau kita enggak, manusia duniawi. Karena itu kekristenan itu bukan soal saudara melakukan sesuatu lalu saudara mendapatkan upah dari Tuhan. Bukan. Kekristenan adalah soal Tuhan sudah beri lebih dulu pada kita. Maka kita membalas cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Sampai di sini dipahami, bisa pahami ya? Kita dikuduskan secara status. Statusnya dibawa dulu. Dinaikkan dulu. Pok sama Tuhan. Orang kudus selesai. Ya, dengan apa? Dengan cara yang murahan? No. Dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri. Wah ya, kalau mau tahu kenapa darah Yesus bisa cukup mahal untuk membayar semua dosa manusia, nah itu ada pelajaran sendiri. Siapa itu Yesus? Inkarnasi Yesus. Tentang Yesus itu bukan hanya manusia tetapi dia juga Allah, itu banyak. Tetapi yang jelas dia bayar melalui darahnya sendiri. Dan yang kedua dia berikan Roh Kudusnya sebagai cap. Stempel bahwa ini betul-betul statusnya sudah orang-orang kudus. Ya, oke ya. Jadi di sini sudah deal ya, sudah paham ya. Saya sudah buktikan ayat-ayatnya ya, yang disebut orang kudus siapa? Kita ini loh, statusnya orang kudus. Perbuatannya sudah kudus? Belum, betul nggak? Belum. Nah, nanti kita akan pelajari yang selanjutnya. Ya, jadi perhatikan sudah di sini statusnya sudah kudus, perbuatannya belum kudus. Terus gimana Pak? Saudara pikir lalu gini, nggak apa-apa yang penting status sudah kudus. Nggak perlu berjuang nemen-nemen untuk kudus. Nah nanti saya akan jelaskan sama saudara tentang selanjutnya. Ya, jangan ambil konklusi dulu sebelum selesai mendengarkan khotbah saya. Statusnya sudah kudus. Ya, deal, status sudah kudus, kalau mati pasti masuk. Tapi kalau masih hidup gimana? Nah ini penting untuk saudara pahami. Perbuatan, hati dan pikiran seiring berjalannya waktu akan dikuduskan oleh Tuhan. Melalui yang pertama, firman. Ya, jadi kalau di sini Tuhan menguduskan status kita lewat yang pertama apa? Darahnya. Yang kedua lewat Roh Kudus. Sekarang dia akan bawa kita menuju ke sana supaya bukan hanya punya status tetapi benar-benar hidup kudus. Lewat apa yang pertama? Lewat firman. Yohanes 17 ayat 17. Mari kita akan buka bersama-sama. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Nah. Oke ya. Saya akan bacakan buat kita semua. 1, 2, 3 saya bacakan ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah, perhatikan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dengan apa dia menguduskan kita, perbuatan kita, pikiran kita, mata kita, mulut kita. Dengan apa? Dengan dia kasih firman. Untuk dia ingatkan, jadi lewat firman Tuhan saudara diingatkan. Saudara yang berselingkuh bertobat. Wah, itu dikuduskan oleh Tuhan. Saudara yang masih suka berbohong bertobat, dikuduskan oleh Tuhan. Itu sebagaikan Tuhan sedang menyampaikan firman yang bagaikan pedang untuk menguduskan saudara, menyucikan saudara. Dan itu Tuhan yang kasih.
Ya, saudara yang mungkin masih selama ini suka gosip, padahal nggak benar, bertobat. Ya kan? Saudara yang sampai hari ini masih hidupnya berpegang kepada keduniawian, pada uang itu segala-galanya, bertobat. Nah itu firman itu menguduskan seperti itu. Semua yang buruk-buruk ketika saudara dengar firman itu bagaikan sedang dipotong oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan. Ingat kata kudus tadi, terpisah dari dunia, dari dosa. Nah gini ya, jadi ketika saudara dengar firman, ini misalnya ini yang kotor ini ya, ini yang baik misalnya. Maka Tuhan lihat lewat firman apa? Mungkin ini bohong, ini suka mencuri, ini suka berdusta, ini suka berbuat cabul, omongannya suka kasar. Nah, ini lewat firman Tuhan dikuduskan, dipisahkan. Itu masih gampang. Jadi yang jangan lupa, lewat apa dikuduskan? Lewat yang kedua ini, coba perhatikan. Untuk menguduskan status kita, tadi lewat firman, itu dengar firman, itu masih enak. Yang kedua ini dengar baik-baik, lewat apa dia kuduskan? Ibrani 12 ayat ke-10, coba kita buka sama-sama. Ibrani 12 ayat ke-10 begini bunyi firman Tuhan. Sebab mereka, yaitu ayah kita, maksudnya begitu ya, mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia apa? Menghajar. Mau tahu rasanya dihajar oleh Tuhan? Dia menghajar kita untuk apa? Kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam. Oke, dengar baik-baik saudara. Ya, statusmu sudah kudus. Perbuatanmu dan perbuatanku belum kudus. Tetapi ketika saudara mau terima status kudus ini dari Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan tidak diam aja. Status kudus yang kau terima ini, maka bersamaan dengan status kudus yang saudara dan saya terima, saudara harus siap terima konsekuensi. Yaitu Tuhan akan juga bawa saudara untuk hidup kudus. Tuhan gak akan biarkan saudara lepas. Tuhan akan bawa saudara hidup kudus. Yaitu lewat apa? Lewat dia berikan firman-Nya. Dia berikan firman-Nya. Dia berikan firman-Nya. Jadi dia bukan lepas tangan. Habis buat saudara kudus lalu lepas tangan. Ya udah kamu usaha. Karepmu pokoknya sudah tak buat kudus. No. Habis kudus dia akan pimpin saudara. Untuk saudara juga kudus. Yang pertama lewat firman. Wah, kalau saudara lewat firman sudah langsung bertobat. Mungkin habis habis mencuri. Lalu saudara dengar firman, saudara nangis, saudara minta ampun sama Tuhan, saudara bertobat. Wah, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, selesai. Dan saudara makin hari makin baik. Wah, enak jalannya. Tapi dengar baik-baik. Kalau saudara berhenti di tempat, firman dengar. Seret, mau memutuskan. Seret. Gak peduli. Bahkan saudara gak mau dengar firman. Apakah Tuhan diam aja? No. Dengar baik-baik ya. Tuhan ajar. Ini yang berat. Ini yang sering kali tidak dipahami oleh orang Kristen. Apakah saudara kira Tuhan akan diam saja? No. Tuhan sudah memberikan kau status sebagai orang benar. Dan dia bukan Allah yang kemudian diam aja, ya udah karep-karepmu sekarang hidupmu senang-senang. Bukan. Bersamaan dengan status itu ada konsekuensi. Kamu mati pasti masuk surga. Tapi selama kamu masih hidup di dunia ini, kamu, saya dan saudara harus benar-benar hidup berpadanan dengan status itu. Lewat apa dia lakukan itu? Lewat saudara diberi firman, dan kalau firman tidak mempan, saudara dihajar oleh Tuhan. Dan saya mau tanya sama saudara, coba angkat tangan siapa yang mau dihajar oleh Tuhan, mau coba. Tuhan, saya mau nyoba rasanya dihajar oleh Tuhan, ada yang mau? Nah, saya ini ngomong bukan nakut-nakuti, ini kenyataan firman. Tuhan hajar, bukan untuk mematikan, tetapi untuk membuat saudara dan saya sadar, kudus. Jadi yang pertama, saya ulangi pelajarannya,
Saudara dikuduskan secara status oleh Tuhan lewat yang pertama apa? Darahnya. Yang kedua Roh Kudus. Dan kemudian perbuatan, pikiran, hati saudara akan dibawa Tuhan sesuai dengan status itu. Dikuduskan lewat apa yang pertama? Firman. Yang kedua lewat ajaran. Kalau saudara dan saya tidak mau dengar. Bisa paham sampai di sini? Bisa paham sampai di sini? Tuhan gak akan biarkan. Karena itu jangan saudara salah mengerti kebenaran firman. Oh yang penting saya sudah percaya Yesus, senang-senang. Loh, Tuhan itu bukan Allah yang diem aja. Dia akan berikan kau firman, dia peringatkan engkau. Terus, oh enggak. Oh kau salah. Ada kalanya dia akan hajar. Yes! Kalau dia sayang ya. Kalau saudara bilang gini, loh aku sudah percaya Yesus, tapi ya buktinya sampai sekarang aku berbuat jahat juga enggak dihukum sama Tuhan itu. Jangan senang dulu. Jangan-jangan kamu sebenarnya bukan anak Tuhan. Saya ulangi ya. Jangan-jangan saudara bukan anak. Ya ini dengar firman Tuhan ya. Coba itu ayat yang ke-8. Ibrani 12 ayat 8. Ayat 7 dan 8. Biar engkau saudara kuat ya. Supaya saudara kuat. Mulai ayat 5 aja dah. Ayat 5 ya sampai 8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tentu kalau salah ya. Bukan berarti Allah itu miring. Saudara nggak salah tiba-tiba dihajar jreng. Ya bukan. Ini maksudnya, ini konteksnya ketika salah. Gitu loh ya. Nah perhatikan gitu ya. Di mana? Kalau anak salah nggak dihajar itu di mana? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang. Kalau kamu gak dihukum, kamu gak dididik oleh Tuhan, kamu gak dihajar oleh Tuhan, maka kamu bukanlah anak. Ya, kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi memang dari awal jangan-jangan saudara bukan orang yang percaya sama Yesus. Jangan senang, tetapi bertobatlah. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini saudara? Jadi kalau saudara ikut Yesus, saudara mati masuk mana? Surga. Saya dengan kokoh akan tetap berkata surga. Kalau saudara percaya Yesus sungguh-sungguh mati masuk surga. Saudara tidak perlu takut, itu kebenaran firman. Tetapi selama engkau hidup, saya hidup di tengah dunia ini. Apakah Tuhan diam saja? Melihat engkau percaya Yesus lalu kemudian engkau gak pernah ke gereja, engkau senang-senang, engkau hidup dalam keduniaan, engkau memuaskan hawa nafsu. No, dia berikan firman, jebret. Tutup sama firman, engkau gak peduli, gak peduli. Tutup firman, engkau gak peduli. Sampai tiba saja diajar, jebret. Supaya apa? Supaya saudara dan saya sadar dan hidup dalam kekudusan. Sampai di sini dipahami, bisa dipahami? Saudara sudah statusnya kudus dan saudara akan ditarik oleh Tuhan karena tidak bisa ditolak. Ini adalah konsekuensi yang mengikuti status yang sudah Tuhan berikan pada saudara dan saya. Ya, jadi pengudusan dari Tuhan pada orang-orang kudus ini bukanlah sesuatu yang dapat ditolak. Jadi nggak bisa ditolak karena bukan tergantung kita tapi tergantung pada Tuhan. Itulah sebabnya ada didikan dari Tuhan. Bagi orang yang tidak mau dikuduskan melalui firman. Sekedar gambaran untuk memudahkan kita mengerti hal ini. Ini gambaran aja ya. Contohnya seperti apa sih ketika Tuhan memperlakukan seperti itu? 2 Samuel 7, 14-15. Yuk kita akan lihat sama-sama. Sekedar gambaran supaya saudara paham. 2 Samuel pasal 7. Ya. Ayat 14-15. Haleluya, haleluya. Waktu saya sudah hampir habis ya. Tapi saya akan berusaha menyelesaikan segera mungkin khotbah saya. Ini bunyi firman Tuhan. Aku akan menjadi bapaknya. Dan ia akan menjadi anakku.
Apabila ia melakukan kesalahan, kata Tuhan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi ayat 15, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Jadi kalau saudara seperti ini ya, saudara di sini ya, saudara sedang ditarik, saudara gak peduli firman, dipukul sama Tuhan bolak-balik, cedier, saudara menter. Sudah dihajar sampai elek, jebret, tetap gak tobat-tobat, pancet aja saudara, jejret. Ya terus, kalau memang mau hidup seperti itu, silahkan. Ya toh? Nah, mati masuk mana? Tetap saya ngomong kalau mati masuk surga. Tapi Tuhan tuh gak biarkan. Saya yakin gak ada orang yang betah. Wong kita sakit dikit aja kita sudah teriak, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Salahku apa? Betul nggak? Kadang-kadang itu saya jengkel sama orang yang bilang gini, salahku apa ya Tuhan? Katanya tak jawab, wakeh. Iya loh, sombong sekali ya manusia itu ya. Seperti orang kaya, orang muda kaya itu loh yang datang sama Yesus. Tuhan, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wah, Yesus ngomong, ya udah, hukum Taurat sudah semua, apalagi yang masih kurang. Wah, maya situ iki kan gitu kayak. Jualan semua hartamu, ikut aku. Nah, toh. Lu kok kan kedul kabeh Tuhan. Iya, dalan kabeh. Jual semua, ikut aku. Langsung ciut. Kenapa? Datang dengan kesombongan. Kita tuh seringkali sombong ya. Kadang-kadang saya temukan orang Kristen begitu. Salah saya apa Pak sehingga saya mengalami hal ini? Jero atiku, akeh wong aku dosaku akeh kok agak mending ngomong ngono kon mate. Iya kan? Dosa kita ini, kesalahan kita ini banyak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan bilang seperti itu. Kita ini sedang terus dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu berilah dirimu dikuduskan oleh Tuhan. Ketika firman disampaikan, kau pasang telinga baik-baik. Tuhan, aku masih kurang apa Tuhan. Salah ini ya Tuhan, aku mau perbaiki. Tidak perlu dihajar, tidak perlu dipukul Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan, aku mau bertobat. Tidak perlu Tuhan. Aku mau bertobat. Selesai. Masa ada ayah gila. Tuhan, kalau ada ayah gila seperti itu saya nggak tahu ya. Anaknya dikasih tahu sudah nurut malah dipukul. Bek, ada ayah seperti itu? Kalaupun ada Tuhan tidak seperti itu. Nah ya kan. Tuhan nggak seperti itu. Saudara sudah nurut ya sudah. Nggak nurut, ajar. Supaya apa? Saudara beroleh bagian di dalam kekudusannya. Karena dia mau saudaraku kudus. Status sudah kudus belum? Nah, gitu loh. Ngerti ya bedanya ya? Sudah paham ya? Nah, terakhir. Turunkan slide saya. Belum terakhir ya, adalah ini maunya terakhir Pak. Jadi jangan bersantai walau secara status oleh darah Yesus dan Roh Kudus kita sudah dikuduskan. Memang jika kita mati dalam Yesus pasti masuk surga. Tetapi selama hidup dalam dunia ini jika tidak mau dikuduskan oleh firman, maka pasti dididik, dihajar oleh Tuhan melalui hajaran-hajaran yang membuat kita kesusahan sendiri nantinya. Sebelum itu obat aja. Ya, akhir kata, slide saya. Nah, biasanya di akhir khotbah, itu kalau untuk membuat banyak pendeta itu gini, untuk membuat jemaat itu semangat dengar khotbah, habis dengar kekudusan, lalu pulang semangat, caranya gimana? Dikasih iming-iming. Kalau nanti saudara hidup kudus, dengar ya, kau akan semakin meningkat cuan. Kalau hari ini engkau usahamu untung 100 kali lipat, kalau kau hidup kudus jadi 200 kali lipat. Jemaat langsung amin. Tepuk tangan, semangat hidup kudus. Supaya apa? Cuannya meningkat 2 kali lipat. Tapi GBT Mojokerto saya mohon maaf ya. Saya adalah pendeta yang harus menyampaikan kebenaran firman sama saudara untuk membuat saudara paham benar-benar. Memang khotbah seperti itu membuat orang semangat. Akhirnya pulang mungkin yang jarang baca Alkitab langsung baca Alkitab. Tapi di pikirannya gini, aku tak baca Alkitab supaya besok dapat customer lebih banyak. Ya kan, semangat kan begitu ya. Tapi itu bukan cara Tuhan, sorry. Di GBT Mojokerto saudara tidak diajarkan begitu. Saya mengajarkan kebenaran firman pada saudara. Saya tidak mau menipu saudara. Jangan lupa, saudara dan saya sudah dibayar di muka. Pernah enggak saudara lihat pegawai sudah dibayar di muka,
habis kerja masih nuntut lagi. Pak Ivan punya pegawai banyak ya. Ya, belum kerja sudah saudara kasih dulu. Jebret, ini gajimu bulan ini. Kemudian dia kerja 1 bulan, akhir bulan masih minta lagi. Kira-kira gimana? Nih, wis tak kei sih. Hah? Oh, ada tapi gak tak pakai langsung gitu. Ada tapi gak tak pakai. Tidak tahu diri bahasa Jermannya. Betul apa betul? Iya. Saudara, saya mau katakan begini. Jangan bertanya akan mendapatkan apa bila saudara menguduskan diri. Sebab itu sudah seharusnya. Ingat kita sudah dibayar di muka. Yaitu status kita sudah dijadikan orang-orang kudus. Surga dan yang mulia sudah diberikan oleh kepada kita. Amin. Saudara, hari ini meninggal dunia, nanti kalau detik ini saya meninggal dunia pun, saya pasti masuk dalam surga. Amin. Saudara pasti masuk dalam surga. Status sudah diberikan, saudara sudah dibayar di depan. Sebab itu setelah saudara makin menguduskan diri, serahkanlah keputusannya pada Tuhan. Tuhan, Engkau mau melakukan apa? Kalau diberkati, puji Tuhan. Lebih lagi, tidak ya, puji Tuhan. Karena saya hanyalah hamba yang melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Dengar ini baik-baik. Lukas 17 ayat 10, ayat terakhir. Ya. Aduh, seringkali orang Kristen itu lupa diri. Tidak ingat sudah dibayar di depan. Masih mau minta-minta lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau nanti aku begini dapat apa? Dapat apa? Sudah dibayar kok di depan. Saya sudah dibayar di depan. Masih mau nuntut lagi, keterlaluan bin kebacut. Iya kan? Makanya itu dengar Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang telah ditugaskan kepadamu. Kamu sudah berbuat menjadi hidup kudus. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah seharusnya kita di hadapan Tuhan. Soal kita nanti gimana, serahkan sama Tuhan pada kebijaksanaan Tuhan. Ya, yang penting kita tahu tugas kita, yang penting kita tahu harus sadar Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan terus menguduskan kita sesuai dengan status yang sejak semula sudah Dia berikan pada kita. Dan pada akhirnya jangan tuntut lagi sama Tuhan. Tuhan mau beri apa? Puji Tuhan. Kalau Tuhan beri kekayaan lebih lagi, ingat itu bukan untuk kau supaya semakin menikmati dunia ini, tetapi kita semakin menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau kau semakin sehat, puji Tuhan. Bukan untuk supaya saudara semakin senang-senang. Ya bolehlah sedikit-sedikit pakai senang-senang silakan. Tapi jangan dihabiskan untuk itu. Terutama kau harus pakai kesehatanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sebenarnya kita tidak pantas tuntut apapun dari Tuhan. Kita sudah dibayar di muka. Yaitu keselamatan jiwa kita. Selamat malam orang-orang kudus. Selamat berbahagia menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Karena kau tidak perlu takut dengan kematian. Hari ini kalau Tuhan menyuruh kita kembali ke surga, kita sudah siap. Siapapun itu, jangan takut. Tetapi selama hidup, mari kita hidup sesuai dengan status yang sudah Tuhan berikan sama kita. Yaitu hidup sebagai orang-orang kudus. Lewat apa? Dengar firman. Ini dulu. Karena kalau ini kita abaikan, Tuhan pasti akan datangkan didikan. Selama Tuhan anggap kita anak. Dan semoga Tuhan anggap kita semuanya anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang bersama kepada Tuhan. Yuk kita datang pada Tuhan. Pemain musik silakan maju ke depan. Haleluya. Kita akan pujikan satu pujian sujud di hadapan tahtamu. Rendahkan diri, ku menyembahmu. Ingatkan akan segala kebaikanmu. Ya, puji Tuhan. Mungkin multimedia bisa tampilkan lebih dulu lagunya itu supaya kita bisa terbantu. Karena lagunya ini cukup lama. Saya sendiri tidak juga terlalu hafal ya. Mari singer WL, thank you. Mari bangkit berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan, jemaat Tuhan. Mari datang pada Tuhan sungguh-sungguh malam ini. Mungkin hari ini lewat firman saudara mulai tersadar, iya ya aku kok rasanya dihajar oleh Tuhan terus ya. Jangan-jangan ini hajaran Tuhan, jangan-jangan. Dan saudara mulai teringat dosamu, memang ada dosa misalnya. Ya, cepat tobat. Mungkin sudah dengar firman berulang kali mengampuni, kok masih belum bisa ampuni.
hatimu masih menyimpan jengkel, kesal, pahit hati, lepaskan, hiduplah dalam kekudusan. Datang sama Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud, seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat. Mungkin ada di antara saudara malam ini kau masih menyimpan dosa, kesalahan. Ada dosa yang kau sembunyikan dari suamimu, dari istrimu, dari pasanganmu. Mungkin engkau masih banyak berbuat dosa. Tuhan, mungkin kau jatuh dalam pencurian, dalam kebencian, di dalam kata-kata kotor, di dalam kata-kata yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat. Berikan dirimu dikuduskan oleh Tuhan. Berikan dirimu dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah. Amin. Terima kasih Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kudus,
Ketika kita berkata, Engkau Allah yang kudus, artinya kita sedang berkata Engkau adalah Allah yang terpisah dari dosa, dari dunia. Engkau Allah yang maha suci, Engkau Allah yang maha mulia, Engkau Allah yang satu-satunya dan tiada yang lain. Karena itu malaikat serafim berseru-seru, kudus, kuduslah Engkau, kudus, kuduslah Tuhan, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami seperti Engkau Allah yang kudus. Kuduskan hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami. Tuhan, kuduskan kami. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Berikan kami hati yang taat pada firman-Mu. Hati yang mau dikuduskan, dibentuk oleh-Mu tanpa perlu mengalami hancaran Tuhan. Kami mau berikan hati kami dikuduskan oleh Kau. Berikan kami tanah hati yang terbuka untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Terima kasih, buanglah segala yang buruk yang menurut pandangan-Mu yang masih ada pada kami. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu malam hari ini benar-benar menjadikan anak-anak-Mu di GPT Mojokerto orang-orang yang secara status kudus, secara perbuatan kudus, secara pikiran kudus, secara perkataan kudus. Orang-orang yang benar-benar kudus di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Ivan. Terima kasih. Puji Tuhan, mari kita melihat mata gereja kegiatan sepekan ke depan. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Gak keluar ya? Iya, gak keluar. Jangan lupa setelah ini ada latihan kur kaum wanita dan kaum pria. Setelah ibadah ini selesai ya, untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah. Besok Senin, kaum wanita ada edisi Valentine. Bawa kado senilai 15.000. Kalau bisa pakai baju pink, merah, atau putih. Enggak ada, enggak apa-apa. Jangan terus pakai baju hitam terus enggak mau datang. Datang saja. Kalau sampai enggak boleh masuk, lapor Pak Gembala, kan gitu.
Youth Sabtu setengah 7 sampai selesai, setiap Sabtu di tempat ini juga. Lanjut, minggunya sekolah minggu jam 8, ada perjamuan kasih, setiap anak membawa 2 kue. Lanjut, ya. Oh ini saya kira pembicara dari Amerika atau mana tadi ini. Lanjut, selamat ulang tahun 13 Februari Kenny Fonda. Selamat ulang tahun Kenny, karena di panggung harus salaman. Saya ngasih contoh harus bisa melakukan kan gitu ya. Ibu Widarti, ada Ibu Widarti? Angkat tangan? Enggak ada ya. Vivi Yulianti, enggak ada. Yoga Luhur P ini sing mana ini ada ya? Oh, suaminya ya. Ya, selamat ulang tahun untuk suaminya ya. Ada Mas Yoga? Oh ya, angkat tangan ya. Lewat istrinya tadi salaman ya. Dia Purnamawati, ini ada di sini saya lihat tadi. Angkat tangan Bu Dia. Nah, ayo sekitarnya berikan salam. Wis tak cuntui lho, mosok kalau sing niru rek. Lho gak ono ya. Ayo, angkat tangan Bu Dia supaya tahu. Nah, banyak gak tahu nah itu. Boleh berikan salam untuk dia ya. Ayo Budi, ojo mesem-mesem tok salami wong sak jejer gak nyalami iki apa iku. Ngenteni dikongkon deh, iya deh. Perkataan gak cukup ya lebih keras saudara ya. Lanjut. Puji Tuhan tidak ada yang sakit dalam minggu ini, puji Tuhan ya. Kita senang kalau setiap minggu pengumumannya yang sakit setrip gitu ya. Berarti semua jemaat sehat-sehat. Amin saudara ya. Ini sakit ini ukurannya memang masuk rumah sakit atau memang sakit tapi di rumah tapi memang sakit benar gitu ya. Nggak kuat kerja dan sebagainya. Kita terus dukung 4 ibu kita ini ya, Ibu Suci, Ibu Sumania, Ibu Taifa, Ibu Yati Ningsi. Kiranya mereka terus dalam pemeliharaan kesehatan Tuhan. Ada baptisan, ini bisa daftar ke Bu Dia. Hari ini batas terakhir hari ini ya, tolong harus kalau sudah terpanggil anak-anak remaja yang besar-besar yang mungkin belum dibaptis bisa ikut baptisan ya. Ini informasi seperti biasa saja untuk yang mungkin belum tahu. Lanjut. Ya ini informasi untuk bagi yang sudah jemaat ya. Setiap bulan 10.000 per kakak, per keluarga ini maksudnya. Untuk iuran kematian. Ya ini rekening gereja. Lanjut. Sudah habis ya? Ya, mari kita akhiri ibadah ini, mari kita bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. F. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Aku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita semua berjalan menuju kekudusan Tuhan. Roh Kudus memampukan.
asal kita mau. Bagi Tuhan ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari angkat kedua tangan kita bersama dengan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami sedang menawarkan Gembala. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang baik, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Mari kita sekarang bersama-sama datang pada Tuhan. Dan bersama-sama lebih dahulu kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena kasih karuniamu yang begitu besar. Kalau sebentar lagi kami meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu agar dimanapun kami berada, di sana ada damai sejahtera, penyertaan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Di sana ada sukacita melimpah-limpah dan orang-orang bisa melihat Engkau melalui kehidupan kami. Kami mohonkan belas kasihan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan jaga lindungi tentunya kami sampai di rumah masing-masing dengan selamat penyertaan perlindungan yang dari Tuhan. Berkati juga kiranya keluarga kami. Biarlah oleh belas kasihan-Mu kiranya Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, kasih mesra kepada keluarga kami. Bahkan berikan pertolongan agar kami dan keluarga kami semuanya tidak ada yang terkecuali. Semuanya senantiasa berada dalam jalan Tuhan. Bahkan makin hari makin cinta kepada Tuhan. Kami juga mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Untuk semua pekerjaan yang kami jalani. Yang Kau telah percayakan kepada kami. Tuhan tolong. Agar kalau boleh semakin berkembang pekerjaan itu. Dan bukan hanya pekerjaannya semakin berkembang semakin baik. Tuhan juga berikan kami hati semakin menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga benar-benar kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Baik mereka melayani di gereja ini, maupun juga beberapa kami tahu ada yang melayani di gereja lain, membantu pelayanan di gereja lain, membantu pelayanan di persekutuan-persekutuan lain. Kami berdoa siapapun yang sudah melayani, Tuhan kiranya Engkau terus jaga semua anak-anak-Mu yang sudah punya hati melayani. Kami bersyukur karena Tuhan berikan hati jemaat-jemaat suka melayani Tuhan. Kiranya Tuhan jaga mereka sehingga tidak ada yang terhilang.
tapi semakin hari semakin murni tulus dalam melayani Tuhan sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang belum melayani, Tuhan kiranya gerakkan hati mereka untuk melayani. Biar semua jemaat GBT Mojokerto oleh pertolongan Tuhan melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang mari angkat kedua tangan bersama-sama. Saya akan naikkan doa berkat untuk kita semuanya. Kiranya saudara pulang dalam berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pulanglah kembali ke rumahmu masing-masing di dalam berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Dan kiranya Tuhan mengaruniakan kepada saudara dan saya tuntunan untuk dapat selalu mengerti kehendak-Nya. Kiranya Tuhan mengaruniakan pada saudara dan saya kemampuan, kemauan, sehingga saudara dan saya selalu mau dan rindu melakukan kehendak-Nya. Dan kiranya Tuhan mengaruniakan kepada saudara dan saya kemampuan untuk selalu dimampukan melakukan kehendak-Nya sampai akhir hidup kita. Pulanglah dalam damai sejahtera, berkat penyertaan, perlindungan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus